Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat datang kembali lagi di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tahun ajaran 2021, yaitu tentang materi semester genap. Ya, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini, yaitu di mana pertemuan hari ini pertemuan pertama kita di semester genap, yaitu membahas materi bab 5 mengenai tentang iklan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran berlangsung, siswa mampu mengetahui atau memahami bahkan menganalisa definisi atau pengertian dari iklan. Yang kedua, yaitu siswa mampu mengetahui tujuan dibuatnya iklan, dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui karakteristik iklan, dan yang terakhir itu siswa mengetahui jenis-jenis iklan. Jenis-jenisnya apa saja, seperti itu. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama, ambil sikap sempurna sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, kita langsung saja materi yang pertama. Nah, di sini yang pertama, sebelum kita lanjut ke karakteristik tujuan dibuatnya iklan, perlu kita ketahui apa sih itu iklan. Nah, di sini sesuai dengan KBBI, kalian masih ingat kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa iklan itu adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Bukan hanya dijual saja, dipasang di dalam media massa. Nah, media massa dalam artian nanti ada media cetak, kemudian ada media elektronik. Kemudian di samping itu iklan juga bisa diartikan salah satu bentuk pengenalan suatu usaha ataupun produk ke masyarakat luas atau umum. Nah, jadi di sini mungkin kalian bisa jumpai atau kita sering jumpai melalui iklan itu bisa dijumpai melalui media elektronik, kemudian ada juga media cetak. Contoh dari media elektronik contohnya seperti televisi, radio, jaringan internet gitu ya, yang sering kalian gunakan sehari-hari yaitu handphone ya, jaringan internet. Kemudian yang kedua itu ada media cetak. Media cetak contohnya seperti koran, majalah, surat kabar, brosur pun termasuk itu iklan melalui media cetak gitu. Itu perbedaannya. Nah, jadi bisa disimpulkan iklan itu adalah salah satu bentuk pengenalan suatu usaha atau bisa dikatakan produk yang dipublikasikan atau diinformasikan ke masyarakat luas yang sifatnya umum. Jadi tidak ada non personal. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada karakteristik iklan. Bagaimana sih ciri-ciri iklan? Satu atau A, bentuk komunikasi yang berbayar, sudah jelas. Kemudian yang B, komunikasi non personal. Seperti Ibu katakan tadi, kenapa dia non personal? Karena di sini iklan itu produk atau suatu usaha yang memang nanti hasilnya itu dipublikasikan atau diinformasikan ke masyarakat luas atau khalayak umum. Jadi non personal. Kemudian yang ketiga, yang ke-C, menggunakan media massa. Nah, media massa ini ada yang media cetak, ada yang media elektronik. Kemudian yang keempat, D, menggunakan sponsor yang teridentifikasi. Semua iklan menggunakan sponsor ya. Kemudian yang ke-E, bersifat numersuasi khalayak. Jadi di sini maksudnya numersuasi khalayak ini adalah mempublikasikan sebuah produk atau usaha ke orang banyak atau orang yang memang khalayak atau umum gitu. Jadi siapa saja yang bisa membaca kemudian menikmati iklan itu gitu. Itu maksudnya numersuasi. Kemudian yang ke-6 atau yang ke-F, bertujuan meraih audiensi sebanyak-banyaknya. Nah, di sini sudah jelas. Makanya jangan salah kalau iklan itu dibuat sebagus mungkin gitu. Next. Nah, sekarang 5.3 itu ada tujuan iklan dan 5.4 itu ada jenis-jenis iklan. Nah, tujuan iklan, dibuatnya iklan itu satu, sudah utama menginformasikan. Kemudian yang kedua membujuk. Jadi di sini bahasa yang digunakan itu adalah persuasi atau persuasif, yaitu membujuk, mengajak gitu.
Kemudian yang ketiga mengingatkan, kemudian menambah nilai bagi perusahaan, dan yang terakhir itu membantu bagian lain dari perusahaan. Nah, yang 5.4 jenis-jenis iklan, itu yang pertama ada iklan pemberitahuan atau pengumuman, kemudian iklan undangan, contoh seperti undang-undangan pernikahan itu tinggal klik link satu, sudah muncul undangan gitu. Iklan layanan masyarakat contohnya seperti ingat pesan ibu, prokes ya, protokol kesehatan, penggunaan masker, cuci tangan di air mengalir dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada iklan permintaan, ada iklan penawaran, dan yang terakhir itu ada iklan artikel. Seperti itu. Nah, baiklah anak-anak. Jadi pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi Ibu jelaskan sedikit untuk pelajaran bahasa Indonesia atau semua pelajaran di SMK Wirabakti itu menggunakan dua sistem yaitu PTM dan online. Jadi hari ini pada saat pembelajaran online atau daring atau PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh kita bahas materi 1 yaitu tentang iklan. Kemungkinan nanti minggu yang akan 2 itu akan kita bahas materi 2 atau membahas hal-hal apa saja yang belum kalian pahami pada saat Ibu memaparkan ini. Dan nanti pada saat PTM atau tatap muka kalian juga bisa pinjam buku ini Bahasa Indonesia kelas 3 di perpustakaan agar kalian bisa menyalin materi ke buku catatan. Ibu, apakah buku catatan semester 1 dengan semester ganjil dan genap boleh dijadikan satu? Boleh, silahkan dalam satu buku. Nah, baik, mungkin hanya itu saja dari Ibu. Seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu akan berbagi goresan tangan, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jadi sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Salam semangat selalu dari Ibu, sehat selalu. SMK bisa, SMK hebat. Sarahih. Dadah.